Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Salsa. Di sini, aku akan membantu teman-teman dalam mengidentifikasi tujuan dan ciri teks prosedur. Sub bahasan pertama adalah mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Sekarang, teman-teman dapat melihat contoh teks prosedur pada layar. Teks prosedur yang tertera adalah cara memasak mie instan. 1. Siapkan mie instan dengan membuka bungkus dan bumbunya. 2. Siapkan 1 gelas air untuk direbus di dalam panci kecil. 3. Letakkan panci berisi air di atas kompor dan nyalakan. 4. Setelah mendidih, masukkan mie dan masak hingga lunak sesuai selera. 5. Masukkan bumbu di bagian akhir ketika mie sudah lunak. 6. Masukkan mie dalam mangkuk dan siap dihidangkan. Dari sini, kita dapat memahami apa tujuan dari teks prosedur. Teks prosedur bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Di dalam teks prosedur, terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Pokok bahasan yang kedua adalah mengidentifikasi jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur di sini dikelompokkan berdasarkan tujuan. A. Teks prosedur yang berisi cara membuat. Misalnya, cara membuat makanan, dan juga cara membuat alat musik tradisional. B. Teks prosedur cara menggunakan atau memainkan. Misalnya, cara memainkan alat musik dan cara menggunakan alat. C. Teks prosedur cara melakukan sebuah kegiatan atau menyajikan. Misalnya, cara melakukan senam dan menyajikan makanan. Sebelum kita beralih ke pokok bahasan selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui ciri-ciri dari teks prosedur. Berikut merupakan ciri-ciri teks prosedur. 1. Berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Biasanya, setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. 2. Menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalimat saran dalam teks prosedur bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan kalimat larangan, yaitu agar seseorang tidak melakukan langkah yang salah. Ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang sistematis dan runut. Setiap langkah juga dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. 4. Berisi informasi yang bersifat objektif. Informasi yang disampaikan juga bersifat objektif, artinya berdasarkan percobaan atau analisis dan bukan khayalan penulis. 5. Terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa teks prosedur dibuat menggunakan tahapan. Umumnya ditulis menggunakan angka, tetapi jika teks yang berupa paragraf, itu akan terdapat urutan langkah yang ditujukan dengan kata seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Pokok bahasan yang ketiga adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Pertama, kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Contohnya, siapkan, hindari, dan panaskan. 2. Kata teknis. Kata teknis atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya, dalam teks prosedur dengan judul manfaat jamur untuk kesehatan. Ketiga,
Kata penghubung konjungsi temporal merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dan bersifat kronologis. Misalnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Keempat, kalimat persuasif, yaitu kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. 5. Gambaran terperinci. Misalnya, 500 gram daging sapi, 1000 ml santan, dan 6 siung bawang putih. 6. Verba material dan tingkah laku. Verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik, seperti haluskan bumbu, tuangkan santan, dan tindakan lainnya. Verba tingkah laku adalah tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga materi yang dipaparkan tadi dapat membantu teman-teman dalam mengidentifikasi tujuan dan ciri teks prosedur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.